Prove It. Pak Ahok, kalau berkaca dari pengalaman Anda menjadi pejabat publik, sejak di Bupati, kita ada cuplikan ketika Anda masih dulu, kita dengar sama-sama cuplikannya. Hebat juga. Baru buka pabrik, verifikasi udah gagal. Yang mau berantem itu kan. Ngekiin gitu loh. Kita diperas habis. Ditekan untuk main, udah ada apa-apa, kita juga yang kena dosanya gitu loh. Lu nggak mau main, lu nggak bisa dapat proyek. Ngekiin gitu loh. Ngekiin? Pengalaman apa itu persisnya Pak Ahok yang Anda rasa ngekiin itu? Ya, pengalaman kita pabrik, kita izin kadang-kadang kan gitu kan. Kita udah kasih uang pun kadang-kadang kan kalau ada lawan kita mau matiin kita, dia sogok lagi bisa menekan kita kan. Jadi memang tidak ada kepastian usaha gitu loh. Dulu kan pemerintah, misalnya contoh, saya main di Belitung. Pemerintah membuat peraturan tidak boleh menambang pasir dikirim begitu saja. Harus diolah. Lalu saya buat pabrik pengolahan. Udah buat pabrik pengolahan, karena kosnya lebih tinggi, kita nggak bisa upeti lebih banyak kan. Dimusuhin. Ya kan ngekiin gitu. Dimusuhinnya itu seperti apa? Ya dimacam-macamin lah. Kerjain? Sulit ditangkap lah, dan dia bilang ini izin ini kurang, datang periksa ini. Ya makanya saya waktu pabrik saya tutup, bapak saya bilang kan, kamu lupa ya pepatah kuno. Orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya yang nantang pejabat bangkrut loh. Nah, kalau lu demen lawan pejabat, jadi pejabat aja. Ya, makanya saya jadi pejabat lebih enak kan. Tapi sejak karena pengalaman itulah, kenapa kemudian menjadi pejabat Anda tidak mau menyulitkan yang karena pengalaman itu? Bukan itu juga, karena memang kewajiban kita kan itu sebetulnya. Ya gimana sih kalau hukumnya wajib gitu loh. Itu ya nggak usah disuruh juga, memang wajibnya kamu itu kok. Justru saya bilang kan, kalau kita melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, itu nggak perlu dapat penghargaan. Justru kalau kamu tidak melakukan itu, kamu terkutuk, karena kamu disumpah. Nah, saya juga bilang sama adik saya, apa yang membuat kita bangga sekarang jadi pejabat? Karena ini kerjaan tuh pakai sumpah, saya bilang. Jadi pengusaha tuh nggak ada sumpahnya. Kalau ini kan disumpah kan, ini disumpah ya sudah. Kita bangga dong. Kita disumpah untuk melakukan sesuatu. Ya kalau kita lakukan sesuatu, nggak ada yang dibanggain. Memang sumpah kamu kok gitu loh. Kita bertanya juga kepada orang terdekat Anda Pak Ahok tentang pengalaman yang Anda alami selama menjadi pejabat. Ini dia pengakuannya. Kita dengar sama-sama. Mungkin saya bisa cerita dari waktu zaman Bapak harus berhenti bupati karena mencalonkan diri jadi gubernur. Jadi pada saat itu sebenarnya pada hari terakhir perhitungan suara, Bapak itu sebenarnya udah menang. Tapi karena nggak tahu sesuatu kejadian, akhirnya kan Bapak kalah 14.000. Dan akhirnya kita bawa kasus ini karena didorong sama teman-teman untuk dibawa ke MK. Nah pada saat di MK, cerita akhirnya itu memang di satu sisi sampai terakhir itu kita tetap harus mengeluarkan duit. Karena ada oknum tertentu yang meminta dengan harga tertentu supaya kita bisa mencalonkan, mendapat kursi itu. Dan teman-teman memang membisikin seperti ini. Makanya kalau uang udah di depan mata, ya siapapun manusia, kita harus akui kita punya lemah daging. Dan apalagi disupport sama teman-teman mengatakan demikian. Ini kan sebenarnya porsinya kamu, Hok. Kamu harusnya dapat itu. Jadi ini hanya, kalau kita mampu bayarin, ini hanya mengembalikan porsi. Jadi ini tidak dosa. Jadi boleh dibilang itu dosa putih sebenarnya, dosa untuk mengembalikan ke tempat supaya rakyat bisa disejahterakan. Seperti itulah dorongan dari teman-teman. Akhirnya dari pergumulan itu kita tetap memilih untuk tidak sekalipun sebenarnya dibilang itu jatahnya kita. Pergumulan itu untuk memikirkan membayar karena toh ini memang hak, seberapa sulit ketika itu Pak Ahok? Ya tentu sulit ya. Tapi saya ingat prinsip contoh negara. Saya suka baca cerita nabi-nabi gitu. Itu ada pernyataan Nabi Sulaiman yang sangat saya ingat. Dia bilang sebuah negara runtuh karena pejabatnya suka menyuap. Nah itu yang mengganggu saya. Saya sedang berkata kepada orang, pilih saya jadi pejabat untuk supaya negara ini berdiri tegak. Supaya ada keadilan sosial. Tapi satu pihak untuk mendapatkan ini, kenapa saya mesti menyuap gitu loh. Nah itu kan saya goyang kan. Nah terus terang di istri saya tidak cerita terlalu rinci. Nah waktu ditawarin 5 miliar, kan 2 minggu batas waktu kan. Ya saya masih bisa ingat itu. Terus
Kemudian Anda diminta bayar 5 miliar? iya, tapi bayarnya setelah putusan gitu loh. Berarti kan meyakinkan kan seperti itu kan, tidak bayar dulu gitu. Kalau saya bilang tidak mau karena saya ingat kalimat, tapi terus turun ke 4 miliar. 4 miliar juga saya bilang nggak bisa, nggak mungkin nyuap gitu kan. Kemudian turun 3 miliar, tapi putusnya 32 katanya. Hakimnya kan 5 hakim. Saya nggak tahu buktinya ada tidak, kita tidak punya bukti. Tapi ketika calonnya mengatakan tidak perlu bayar dulu, udah menang baru bayar, tapi harus buat kan sesuatu yang kita nggak ngerti juga kan, apa betul atau tidak. Tapi nggak ada bukti. Waktu 32, nah saya juga ada emosi kan. Karena saya dicurangin. Saya juga panas, apalagi ada jual primordialisme, rasisme ya, saya juga marah. Kenapa ini tidak kita bayar untuk, apalagi ada teman yang, saya bayarin deh. 3 miliar tuh, dia 3 miliar? Iya aja, 32. Pokoknya kalau ribut, Gus Dur juga dukung saya kan. Gus Dur bilang kalau rusuh pun Gus Dur kirim banser untuk bantu gitu kan. Nah, saya waktu itu sudah goyang sebetulnya. Karena emosi kan. Lalu saya tanya sama istri saya, karena saya masih punya bayi, anak saya bungsu baru 8 bulan. Ya, waktu istri saya lewat, saya tanya sama istri saya. Saya bilang, bayar nggak nih? 32 gitu, jadi gubernur kita kan. Saya kan ada emosi gitu. Nah, istri saya sampai nyelonong, ya mungkin dia jawabnya ngelantur juga. Dia bilang, terserah kamu lah. Mau jadi murid Yesus apa murid Barabas katanya. Ini cerita Alkitab. Lalu dia nyelonong. Saya nggak cerita itu. Saya terus terang saya blank. Kenapa? Karena saya sudah marah, sudah ambisi untuk menang. Lalu waktu saya duduk tenang, pikirkan itu, baru saya ingat cerita itu. Cerita itu, Nabi Isa kan mau dihukum mati, cerita di depan Pilatus. Waktu itu Pilatus tanya sama masyarakat Yahudi, siapa yang mau kalian pilih saya bebaskan. Itu kan kayak voting nih, head to head ini. 1 lawan 1 nih. Mau pilih Yesus yang tidak ada salah, Nabi Isa, atau Barabas, penjahat, pembunuh, pencuri. Tapi karena orang dendam sama Nabi Isa, mereka bilang pilih Barabas. Kalah voting, itu Nabi Isa. Nah itu langsung membuat saya berpikir, saya katanya mau menegakkan stand firm untuk bring justice. Untuk bawa truth, justice. Bagaimana saya mau ikut jadi penjahat gitu loh. Untuk menang dengan cara seperti penjahat gitu. Makanya istri saya, dia juga asal ngomong aja sebetulnya gitu. Dia nyelonong gitu. Makanya saya putuskan waktu itu, saya nggak bisa lakukan. Dan saya juga beruntung ada almarhum Sarir dan Dr. Sarir Ciil. Kan ketua partai saya. Ya. Sampai sana, Dr. Sarir bilang begini, Hok, kalau lu bayar, Ciilan gitu kayaknya, lu bukan Ahok lagi. Kita nih partai akal sehat, Hok. Kalau lu bayar, lu bukan Ahok lagi. Lu mesti ingat itu. Lebih baik kalah, terhormat. Anda kok jadi bicara mati terus, Pak Ahok? Saya jadi deg-degan. Apa memang betul ada ancaman real?